Gimana anak-anak? Suara saya ada? Ada, Pak. Baik, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Oke. Sehat, Pak. Oke, terima kasih. Jadi sebelum kita masuki materi, sebelumnya kita akan berdoa dulu. Tolong untuk Mbak Agista dipimpin untuk doanya. Baik, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Agista. Oke, sekarang sebelumnya saya mau absen dulu ya. Bentar, saya buka buku dulu. Saya panggil salah satu. Agista Yunasari. Hadir, Pak. Dua, Eka Famidinata. Hadir, Pak. Ketiga, Indra Adi Saputra. Hadir, Pak. Hadir. Oke, terima kasih. Saya izin share dulu ya. Iya, Pak. Sebentar. Tolong untuk Mbak Gista diaktifkan untuk share ya. Di saya masih Baik, disable. Pak, sebentar. Sudah, Pak, sudah bisa. Oke, saya coba bentar. Komponen input output. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Ini terlihat full atau kepotong? Atau ada mungkin hitam-hitamnya kepotong? Udah full atau gimana untuk layarnya? Aman, Mbak. Aman. Aman. Oke. Aman, Pak, sudah full. Bentar ya. Ini karena kita masih baru, kita masuki materi tentang komponen perangkat input dan output. Yang pertama kita harus tahu apa itu input ya. Ini input adalah masukan atau unit perangkat luar yang dipasang sesuai dengan slot atau portnya masing-masing untuk memasukkan atau metransfer data dari luar ke dalam mikroprosesor untuk diproses dan diterjemahkan secara digital. Perangkat input yang biasanya memberi masukan pada komputer seperti mouse dan keyboard. Dengan adanya sistem input, pada komputer ini membantu kita untuk melakukan pengetikan dan menggerakkan kursor dengan lancar. Nah, selanjutnya, ini yang outputnya, ini pengertian outputnya. Yang output, keluaran atau unit perangkat luar yang digunakan untuk menampilkan atau menerjemahkan data yang keluar dari mikroprosesor komputer. Perangkat luar yang menangkap output dari sistem mikroprosesor ini misalnya data digital yang ditampilkan pada layar monitor atau data script yang mencetak pada printer dan sebagainya. Setelah itu kita masuk ke fungsi input device dan output device. Fungsinya ini pada komputer untuk menerima masukan data dari perangkat luar yang disambungkan menuju mikroprosesor dan diterjemahkan menjadi sebuah informasi. Nah, selanjutnya ini masuk ke contoh-contoh dari perangkat komponen input ya, atau perangkat input. Yang pertama ada keyboard. Mungkin ada yang belum pernah tahu apa itu keyboard. Ini keyboard adalah alat untuk masukkan data yang berupa huruf, simbol, angka, dan lain-lain. Dengan perangkat keyboard, kita dapat membuat teks, laporan, dan sejenisnya. Ini saya coba untuk full screen saja ya. Apakah kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke, terima kasih. Saya naik. Yang kedua, contoh kedua untuk perangkat input ada mouse. Ini mouse merupakan perangkat input yang digunakan untuk menunjukkan posisi pointer atau kursus pada layar. Selanjutnya, ini ada light pen, sejenis piranti
layar sentuh sebagai pengganti jari tangan sebagai salah satu perangkat input atau input device pada komputer. Like pen sering dipakai untuk keperluan grafis atau menggambar. Mungkin yang mempunyai pen tablet mungkin ada yang namanya like pen-nya untuk menggambar. Selanjutnya untuk perangkat input ada scanner. Ini untuk menampilkan mengcopy teks atau gambar melalui layar monitor dan dapat disimpan berupa file hasil kopiannya. Ini sangat mirip dengan warna dan bentuk, dan untuk ukuran bisa diedit sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya ini ada joystick. Ini adalah alat berupa tuas yang bisa bergerak ke segala arah. Kegunaannya untuk mentransmisikan arah pada permainan video game. Setelah tadi sudah membahas tentang input device, kita masuki sekarang yang fungsi dari output device-nya. Ini adalah untuk menerima keluaran data dari mikroprosesor CPU komputer yang telah diterjemahkan sehingga dapat berupa gambar, tulisan, suara, dan sebagainya. Inilah contoh-contoh dari output device ya. Yang pertama ada monitor. Itu keluaran yang berupa sinyal elektronik sehingga menghasilkan gambar yang sering kita lihat di layar monitor. Gambar tersebut hasil dari pemusatan data. Resolusi gambar tiap monitor berbeda-beda seperti ukurannya. Jadi setiap ukuran itu resolusinya juga berbeda-beda. Output device selanjutnya adalah printer. Di sini printer untuk mencetak data baik berupa teks atau gambar. Cetakan dari printer berbentuk hard copy yang dicetak di atas kertas. Alat utama untuk menghasilkan cetakan adalah tinta dan tinta bubuk atau toner. Selanjutnya ada speaker. Ini adalah perangkat keras yang dapat menghasilkan data berupa audio atau suara. Piranti ini bisa juga disebut sebagai pengeras suara karena mampu mengeluarkan volume suara yang menggelegar. Device output selanjutnya yaitu adalah proyektor. Perangkat ini merupakan sejenis alat optik berfungsi menampilkan gambar di layar, koreksi atau benda lainnya yang dapat menerima pantulan cahaya. Adanya berbagai jenis proyektor yaitu proyektor LCD, proyektor film, slide, overhead, dan proyektor proyeksi. Selanjutnya saya akan mengadakan kuis dadakan dari materi yang sudah kita baca tadi. Saya akan bertanya. Di sini ada sebuah headphone. Mungkin ada yang bisa menjawab ini termasuk device input atau output. Mungkin ada yang bisa menjawab. Dari Mbak Gista mungkin. Ini salah nggak apa-apa ya. Kita cuma tanya jawab biasa saja. Maaf, Perangkat output, Pak. Maaf ada kendala, bentar. Apakah kelihatan? Screen saya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Oke. Pak. Apa Agista tadi? Oh, output. Perangkat output, Pak. Oke, kita lihat ya. Benar sekali Agista. Jadi ini headphone, ini adalah perangkat output. Headphone berfungsi sebagai alat untuk mendengar data berupa audio tanpa bantuan speaker. Ini kenapa output? Karena ini sama fungsinya seperti speaker, yaitu mengeluarkan suara berupa audio. Speaker juga sama, itu mengeluarkan yaitu output. Selanjutnya, soal selanjutnya, ini ada mic. Mungkin ada yang mau menjawab. Apakah mic itu termasuk device input atau output? Input, Pak. Oke, terima kasih. Kita lihat coba. Oke, terima kasih. Benar ya. Ini mikrofon atau mic, alat yang digunakan untuk memasukkan data berupa suara ke komputer. Kalau untuk membedakannya input dan output itu, kalau input itu lebih ke kemasukan atau apa saja yang dimasukkan ke dalam komputer. Kalau output itu apa saja yang dikeluarkan atau ditampilkan ke dalam komputer, keluar dari komputer. Jadi untuk kesimpulan dari materi ini adalah ini merupakan input output ini dilambangkan dengan I/O yang merupakan sistem mikroprosesor yang dipakai untuk menghubungkan dan menampilkan perangkat keluar dengan komputer.
Ini saya akan memberikan tugas. Yang pertama, buatlah kelompok. Yang kedua, tentukan satu komponen output dan input. Yang ketiga, demonstrasikan satu komponen input yang output yang dipilih. Yang keempat, maksud saya yang disajikan dalam bentuk PPT. Mungkin ada yang ditanyakan dari tugas yang saya berikan. Ada yang bertanya dari tugas yang saya berikan? Untuk Belum, deadline-nya, Pak. Sudah cukup. Ya, maaf, Indra, bagaimana? Untuk pengukuran tugasnya sampai kapan ya, Pak? Oh, untuk pengumuman tugasnya dihitung 1 minggu dari sekarang ya. Ini tentang ini tentukan satu komponen input output. Satu komponen input output itu contohnya kalian membawa satu buah komponen, contohnya seperti keyboard. Itu kalian demonstrasikan keyboard itu ke bawah ke depan dengan contoh apa sih itu keyboard, apakah itu termasuk input output atau mungkin jenis keyboardnya atau mungkin pengertian dari keyboardnya. Jadi ini didemonstrasikan di depan ya dengan berbentuk PPT dan di bawah komponennya. Mungkin itu penjelasan dari saya tentang untuk komponennya. Jadi membawa komponen bebas, lalu untuk deskripsi komponennya ditaruh di PPT. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang tanyakan lagi? Mungkin ada yang bertanya? Masih belum ada, Pak. Oke, kalau tidak ada saya cukupkan ya. Dan oh iya, jangan lupa untuk absensinya ini 2 ya. Ini yang saya bawa sama yang di LMS. Terima kasih. Mungkin itu dari saya. Baik, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.